Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Semangat terus ya untuk terus belajar. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan sampai detik ini. Setelah menyelesaikan materi bab sebelumnya, yaitu pembahasan tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, hari ini kita akan membahas materi yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita, yaitu pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah berikut ini. Ketika manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah bahan alam menjadi bahan pangan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Munculnya pabrik-pabrik ini menghasilkan asap dan limbah buangan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, zat yang masuk ke dalam lingkungan yang dapat mencemari lingkungan berupa polutan. Polutan ini ingat ya, bukan polusi. Polutan adalah bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Bisa berupa zat kimia, debu, radiasi, atau panas. Sedangkan polusi adalah sebuah bentuk pencemaran. Bisa pencemaran udara, suara, air, lingkungan, dan lain-lain. Nah, suatu zat dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi kadar normal atau di ambang batas. Kemudian zat tersebut berada di waktu yang tidak tepat. Kemudian berada di tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Coba kita perhatikan fenomena gunung meletus berikut ini. Gunung meletus ini akan menimbulkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan akibat gunung meletus ini adalah salah satu faktor alam yang dapat mencemari lingkungan. Jadi, faktor penyebab pencemaran lingkungan itu ada faktor alam. Kemudian yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia bisa berupa pertambahan populasi manusia yang tidak terkendali sehingga menyebabkan keadaan lingkungan tidak seimbang. Kemudian yang kedua, adanya polutan dalam jumlah besar yang tidak dapat dinetralisir kembali. Polutan-polutan ini berasal dari aktivitas manusia. Kemudian, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu berbeda-beda. Di antaranya ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan pencemaran suara. Nah, hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Lalu, bagaimana kita melihat ciri-ciri air yang tercemar? Nah, ciri-ciri air yang tercemar diantaranya air tersebut terdapat endapan, kemudian airnya berbau, derajat keasamannya tidak netral, terdapat mikroorganisme yang berlebih di dalamnya, kemudian air tersebut memiliki rasa dan juga berwarna. Dan yang terakhir, suhu air akan berubah dari semestinya, yang biasanya dingin menjadi misalnya lebih panas. Selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran air? Nah, pencemaran air itu dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan juga laut. Bahan pencemaran air itu bisa berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah,
Yang pertama, faktor penyebab pencemaran air yaitu limbah industri. Limbah industri ini cenderung mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari air. Oleh karena itu, kita harus mencegah pencemaran tersebut dengan tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kemudian yang kedua ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini berupa zat-zat sampah, sisa-sisa rumah tangga yang dibuang ke perairan, dan kemudian sampah-sampah ini mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme yang mengakibatkan oksigen dalam perairan tersebut menurun sehingga terjadilah pencemaran air. Nah, kita harus mencegah hal tersebut dengan tidak membuang sampah ke sungai, laut, atau pusat perairan lainnya. Faktor yang ketiga adalah limbah pertanian. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air akibat limbah pertanian yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia yang sering digunakan dalam pertanian tidak secara berlebihan. Selanjutnya, dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari pencemaran air? Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut ini, yaitu ada misalnya penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar dapat menyebabkan kekurangannya oksigen terlarut di dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit karena tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri penyebab penyakit. Coba kita pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, kemudian bahan beracun itu akan masuk ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme. Selanjutnya, hewan-hewan kecil akan memakan alga tersebut. Dan kemudian hewan-hewan kecil akan dimakan ikan-ikan kecil. Dan ikan-ikan kecil juga akan dimakan oleh ikan-ikan besar. Dan kemudian ikan-ikan besar tersebut ditangkap dan dimakan oleh manusia. Maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, hal tersebut merupakan contoh fenomena dari pemekatan hayati yang merupakan proses peningkatan kadar bahan pencemar yang melewati tubuh makhluk hidup. Nah, pemekatan hayati ini merupakan salah satu dampak dari pencemaran air. Kemudian yang keempat adalah dampak pencemaran air itu mengganggu pemandangan. Perubahan warna pada air yang mengandung limbah atau polutan akan mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian suatu lingkungan. Kemudian yang terakhir, dampak dari pencemaran air yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, agar terhindar dari hal-hal tersebut, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Selanjutnya, bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Cara penanggulangan pencemaran air salah satunya dengan pengolahan limbah. Ya, pengolahan limbah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi adalah pengelolaan air limbah yang diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kemudian yang kedua dengan membuat IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus dan
Pengolahannya pun dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, kemudian ada secondary treatment yaitu pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan ekskreta. Ekskreta ini banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Nah, salah satu cara dalam pengelolaan ekskreta ini adalah dengan membuat septic tank yang sesuai dengan standar. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya, dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini dengan menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Recycle adalah pendaur ulangan, misalnya untuk sampah yang dapat terurai dan dapat dijadikan kompos. Kemudian yang kedua, reuse atau penggunaan ulang dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Kemudian yang ketiga, reduce. Reduce merupakan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika berbelanja ke pasar atau ke supermarket, sebaiknya membawa tas belanja. Kemudian yang terakhir adalah repair, yaitu melakukan pemeliharaan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Oke, itu dia pembahasan tentang pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Dan seperti biasa, untuk mengasah pemahaman kalian lebih jauh tentang materi ini, yuk kita kerjakan LKPD-nya melalui link live worksheet web yang sudah Ibu share linknya di deskripsi video ini. Semoga dengan mempelajari ini, kita lebih peduli terhadap lingkungan ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.